Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Imandi Khardio. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Jenazah yang Merintih. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya, like, komen dan subscribe video ini. Ia terus merintih kesakitan setiap kali ada angin yang berhembus, atau ada pelayat yang menyentuh tubuhnya. Kali ini saya mau membagikan cerita kejadian ini aku alami sendiri tahun 2017 saat melayat ibu dari seorang teman. Jadi waktu itu salah seorang temanku membagikan kabar duka bahwa ibunya yang telah menderita penyakit selama beberapa tahun terakhir akhirnya meninggal dunia. Aku dan teman-teman yang lain segera berkoordinasi untuk berangkat melayat karena lokasi rumah duka berada di luar kota. Setelah hampir 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, kami akhirnya tiba di rumah duka. Adzan Isya sudah berkumandang ketika kami memarkirkan sepeda motor kami di tempat yang sudah disediakan. Kami menyelami seisi rumah kemudian melihat jenazah yang ditutup jarik sampai leher, sehingga pelayat masih bisa melihat wajah almarhumah. Untuk yang terakhir kalinya, setelah dirasa cukup, kami mengambil tempat duduk di luar rumah sambil berbincang-bincang dan menikmati suguhan berupa kacang rebus dan ubi goreng yang memang disediakan untuk pelayat. Sebagai tambahan informasi, tempat kami duduk tersebut menghadap reruntuhan bangunan yang sudah ditumbuhi berbagai macam tumbuhan seperti ilalang, pohon pisang, dan beberapa pohon lain yang tak ku ketahui jenisnya. Temanku yang ibunya meninggal ini tampak membagi kehadirannya ke beberapa kelompok pelayat. Kami pun mencoba membantu sebisa kami jika ada sesuatu yang perlu dikerjakan, dan memang berniat menemaninya begadang karena rencananya jenazah akan dimakamkan keesokan harinya sekitar jam 11 siang. Semakin lama kami berbincang, udara semakin kurasakan berbeda. Angin yang berhembus kurasa makin panas seperti ada aliran energi yang membuat bulu kuduku merinding dengan hebat. Anehnya lagi, ternyata angin panas itu kurasakan berasal dari dalam rumah. Kuperhatikan temanku satu persatu dan tidak kulihat perbedaan dari ekspresi mereka yang menandakan mereka tidak merasakan apa yang kurasakan. Kemudian mulai kucium bau busuk entah dari mana. Baunya seperti pelepah pisang yang busuk yang terkena hujan berhari-hari. Perasaanku sudah tak karuan karena aku menyadari sosok apa yang biasanya mengeluarkan aroma itu. Aku bertanya ke beberapa teman dan lagi-lagi hanya aku yang mencium aroma itu. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan adanya sosok yang kucurigai ada di sekitar situ. Dan benar saja, di sebelah pohon pisang yang ada di reruntuhan bangunan yang tadi kuceritakan, ada sosok pocong yang berdiri sambil menatap tajam padaku. Jantungku berdegup kencang begitu melihat sosoknya yang sangat jelas menampakkan diri. Matanya merah menatapku tajam, mulutnya menganga lebar, wajahnya pucat pasi. Aku yang tak kuat dengan penampakan pocong itu akhirnya mengajak teman-temanku masuk ke dalam. Mereka bertanya apa yang terjadi tapi aku tak menjawab apapun. Beberapa teman yang memang mengetahui bahwa aku sering melihat sosok gaib, apalagi melihat ekspresiku yang ketakutan pun langsung mencurigai ada sesuatu yang terjadi dan mereka langsung setuju untuk pindah ke dalam tanpa bertanya lebih lanjut. Di dalam rumah, aku hanya diam sementara temanku yang lain mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan. Namun semua itu sama sekali tak membantu karena aku semakin merasakan hawa panas yang begitu kental di dalam rumah itu. "Kamu kepanasan, Sal? Kok sampai keringetan begitu?" tanya salah satu temanku. Benar saja, ternyata keringatku sampai mengalir di wajah dan beberapa bagian tubuhku.
Apa kalian ngerasa panas gak sih di sini? Tanyaku balik. Panas apaan orang hawanya dingin gini? Jawab temanku YG lain. Aku melepas jaketku dan mencoba fokus mendengarkan temanku yang sedang bercerita tentang kegiatan di kampus tempat kami menuntut ilmu. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, berarti sudah hampir 4 jam kami berada di sana. Saat aku sedang fokus mendengarkan cerita temanku itu, tiba-tiba mulai kudengar suara lain yang mengganggu. Aku mendengar suara perempuan merintih seperti kesakitan. Semakin lama semakin intens dan jelas. Aku mencari sumber suara itu dan akhirnya kusadari bahwa yang merintih itu adalah jenazah ibu temanku yang berada di depan kami. Jarik yang menempel di kulitnya ia rasakan seperti ribuan silet yang mengiris-iris. Angin yang berhembus dari luar juga seperti menjelma pedang yang terus-menerus melukai sekujur tubuh. Apalagi jika ada pelayat atau keluarga yang menyentuh tubuhnya, ia langsung menjerit lantaran panas dari tubuh pelayat atau keluarga yang menyentuh tubuhnya itu ia rasakan membakar luar dalam. Ia seperti merasakan api yang membakar, melumat kulit, tulang, bahkan organ dalamnya. Aku teringat sabda Nabi yang memerintahkan untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah, dan baru saat itu aku mengetahui alasannya. Itulah kenapa aku tidak mengatakan apa-apa pada keluarga almarhumah tentang apa yang kudengar. Dan kurasakan, walaupun pikiran dan hatiku sudah berkecamuk karena terus-menerus mendengar almarhumah tersiksa seperti itu. Sampai akhirnya, rintihan dan jeritan jenazah itu makin menjadi-jadi disertai permintaan tolong yang mendesak. Tolong, aku sudah tidak kuat, aargrek sakit, perih, panas, tolong. Lolongan dan jeritan yang terus-menerus itu akhirnya membuatku memutuskan untuk mengajak bicara temanku, anak dari almarhumah. Aku mencoba untuk sesopan mungkin dan berusaha agar tidak terkesan mengada-ada karena temanku yang sedang berduka itu pasti sensitif jika mendengar hal-hal seperti ini. Ibumu pernah memberikan pesan tertentu gak sebelum meninggal? Tanyaku mengawali pembicaraan. Enggak sih, memangnya kenapa? Tanyanya balik. Kalau sebelum itu, semacam permintaan untuk segera dimakamkan kalau meninggal atau apalah? Pancingku lagi. Temanku mengingat dengan keras sambil mengernyitkan dahi. Oh ayah Ada. Tapi itu sudah lama banget, sebelum sakit malah. Waktu itu ada ayah dan kakakku juga waktu beliau bilang, pokoknya kalau suatu saat beliau meninggal, sebisa mungkin langsung dimakamkan walaupun meninggalnya tengah malam sekalipun. Memangnya kamu ngerasain apa Sal? Tanyanya lagi memastikan. Aku pun menceritakan apa yang kualami dengan detail dan perlahan-lahan agar ia tidak salah paham dengan apa yang kumaksud. Setelahnya, aku diajak menemui ayahnya dan kembali menceritakan apa yang terjadi. Syukurlah, ayahnya juga mengingat tentang permintaan almarhumah. Seperti yang diceritakan temanku tadi. Setelah perbincangan dengan keluarga yang lain, akhirnya diputuskan untuk menyegerakan pemakaman saat itu juga dibantu oleh warga yang tersisa. Akhirnya sekitar jam 3 dini hari, jenazah selesai dikebumikan di pemakaman umum desa itu dan kami pun berpamitan setelah semua prosesi selesai. Sebelum meninggalkan makam pun aku melihat foto almarhumah untuk terakhir kalinya dan kulihat ia seperti tersenyum. Kemudian kurasakan hawa panas yang kurasakan dari semalam semakin memudar sampai akhirnya benar-benar hilang, dan aku merasakan ketenangan di dalam hati. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.